فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita membaca kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait syafa'ah. Sebenarnya kesimpulannya bahwasanya syafa'ah yang mutsbattah hanya akan diberikan kepada siapa? Abdul Hafidz. Nah, hanya akan diberikan kepada ahli tauhid wal ikhlas, karena mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Sehingga kalau menginginkan syafaat, maka wujudkan tauhid, wujudkan keikhlasan. Nah, apa dalilnya untuk hal ini? Indaka Uqash. Taib, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia, paling beruntung dengan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari kalbunya. Nah, sekarang kita baca masail yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Dalam cetakan kalian, nah, tidak tertulis, maka ditulis ini, ditambahkan. Cetakan lain ada enggak? Ada. Nah, taib cetakan yang dengan tahqiq. Nah, yang kita copy, kita print, itu luput darinya masail untuk bab ini, maka ditambahkan fihi masail. Al-ula tafsirul ayat. Al-ula tafsirul ayat. Permasalahan yang pertama yaitu tafsir dari ayat-ayat yang telah disebutkan. Ada berapa ayat, Syukran? 4. Kemudian yang terakhir 2 ayat, berarti ada berapa ayat? Taib, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. 1 di Al-An'am. Taib, di sini penegasan apa untuk ayat pertama ini? Apa inti yang berkaitan dengan bab indak ya Ismail? Yaitu ditiadakannya wali dan memberi syafaat. Naam, laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'.
ditiadakannya wali, yaitu penolong, pembela. Demikian pula asy-syafi'. Tayyib, pemberi syafaat. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Kemudian ayat kedua, qul lillahi syafa'atu jami'a. Ini untuk apa? Hanafi. Kalau tadi meniadakan pemberi syafaat, seolah-olah berarti tidak ada syafaat. Maka di sini pada ayat kedua dibawakan penegasan bahwasanya ada syafaat, tapi itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mutlak, merupakan hak Allah untuk menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan syafaat. Kemudian ayat ketiga, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ayat ini kesesuaiannya dengan bab apa, Badri? Itu dipersyaratkannya apa? Izin. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Berarti untuk bisa ditetapkannya syafaat harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ayat ini untuk menegaskan syarat harus adanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mau mendapatkan syafaat. Dan juga terkandung penegasan untuk syarat sebelumnya, izin dari Allah bagi yang memberi syafaat. Kemudian yang kelima di surat Saba yang disebutkan 2 ayat di sini. Tapi bisa dihitung jadi 1 karena maksudnya penyebutan ayat-ayat pada beberapa surat tersebut. Qul lil ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min zahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Ayat ini didatangkan untuk apa, Muhammad Sido? Kesesuaiannya dengan ayat apa? Taib, ini ayat-ayat yang memutus akar-akar kesyirikan dari hati-hati manusia. Dalam artian tidak ada kemungkinan untuk berbuat syirik seharusnya. Kenapa? Karena semua alasan untuk menyekutukan Allah telah dipangkas tuntas dengan ayat ini. Baik itu kepemilikan, baik itu andil dalam pengaturan jagat raya, tidak ada. Juga sebagai pembantu juga tidak ada. Kemudian sebagai pemberi syafaat juga tidak bisa. Dan khusus terkait masalah syafaat, karena ayat ini menegaskan wala tanfa'u syafa'atu 'indah illa liman adzinalah. Syafaat tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali bagi yang Allah izinkan. Ini 5 ayat, tafsirnya diingat-ingat. Ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, sifatus syafa'atil manfiyah. Sifatus syafa'ati al-manfiyah, sifat dari syafa'ah yang ditiadakan. Syafa'ah manfiyah itu syafa'ah yang bagaimana? Salman. Syafa'ah yang ditiadakan itu syafa'ah yang bagaimana? Yang padanya syirikan. Semua syafaat yang ada padanya kesyirikan, maka itu manfiyah, ditiadakan. Tidak ada di dalam syariat kita syafaat yang seperti itu. Dan syafaat yang syirik itu yang bagaimana?
Indah Abdullah, yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ats-tsalitsah sifatus syafa'atil mutsbattah. Naam, sifatus syafa'ati al-mutsbattah, sifat dari syafaah yang ditetapkan. Syafaat yang ditetapkan itu yang terkumpul padanya berapa syarat mujahid? 2 syarat. Apa itu? Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Tayyib. Itu baru ditetapkan syafaat. Dan memohonnya pun akhwan, memohon syafaat itu kepada Allah. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Qul lillahi syafa'atun jami'ah. Makanya ketika memohon misalnya agar Nabi kita memberikan syafaat kepada kita, kita mintanya kepada Nabi atau kepada siapa Ilhan? Mintanya kepada Allah. Terus lafadznya apa? Lafadznya Allahumma syafi'. Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Atau kalau mau dimunculkan dhamirnya berarti Allahumma syafi' nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Maknanya apa? Maknanya berarti ya Allah, jadikanlah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat untukku. Paham? Ini metode atau cara memohon syafaat yang syar'i. Dan seorang ikhwan tidak meminta itu pun kalau dia ahli tauhid, ahli ikhlas, maka mesti akan apa? Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang istiqamah di atas sunnah akan mendapatkannya. Taib. Dan banyak yang terjatuh dalam kekeliruan ketika apa? Memintanya kepada Nabi. Memintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, lafadznya bagaimana tadi? Iqbal, ketika hendak meminta syafaat, Allahumma syafi' nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fiyya. Syafi' dengan wazan fa'il. Ini menunjukkan bahwasanya ketika memohon syafaat, memohonnya kepada siapa Hamzah? Sambung. Pada Allah. Taib. Memohon kepada Allah agar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat bagi kita. Ar-rabi'ah, dzikru syafaatil kubra wa hiyal maqamul mahmud. Masalah yang keempat yaitu penyebutan syafaah kubra, yang disebut juga al-uzma, syafaat yang paling agung, yaitu al-maqamul mahmud, kedudukan yang dipuji yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syafaat uzma ini hakikatnya apa Ilhan? Untuk siapa ini? Untuk semua yang berada di padang mahsyar, agar disegerakan penetapan keputusan bagi mereka, karena sudah menunggu dengan waktu yang lama, berdiri menunggu dalam waktu yang lama. Kita berdiri 1 jam 2 jam saja sudah 6 tayyib kepayahan, apalagi di tengah panas yang menyengat. Dan saat itu berdiri semuanya dalam matahari, jaraknya berapa Raihan? Di atas kepala berapa jarak matahari? 1 mil.
jarak 1 mil di atas kepala. Panas yang luar biasa. Hanya golongan tertentu yang diberi naungan. Di antaranya yang terkait dengan kalian yang harus diwujudkan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Maka jangan sia-siakan masa muda itu untuk bisa mendapatkan kemungkinan naungan di hari yang begitu panas dan begitu payah, sampai-sampai mereka berduyun-duyun datang kepada para nabi minta agar mereka berdoa pada Allah untuk disegerakan apa? Agar disegerakan apa? Hendak putra. Disegerakan hisab, disegerakan penetapan keputusan. Karena menunggu, waktu itu menunggu, tidak jelas bagaimana keadaan mereka, semuanya dihantui dengan ketakutan. Dan kalian punya peluang untuk bisa jadi salah satu dari 7 golongan tersebut yang mungkin orang-orang tua sudah luput peluang itu. Karena sudah tua, dulu mudanya hura-hura, dulu mudanya tidak karuan. Sedangkan kalian masih di masa muda untuk bisa memenuhi wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam peribadatan pada Allah. Yang hal ini jelas dimusuhi syaitan. Jelas upaya syaitan dari kalangan jin maupun manusia banyak untuk memalingkan dari jalan itu. Dari jalan itu. Taib. Dan keadaannya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika beliau mencegah umat dari masuk ke dalam neraka, yaitu beliau pegang masing-masing mereka, tapi ada yang lolos. Ada yang lolos, yang lepas. Demikian pula kalian, para pemuda, banyak yang terlepas dari nasihat, banyak yang terlepas dari jalan yang sudah dibimbingkan untuk ditempuh dengan banyak sebab, banyak penghalang. Di mana penyebutan syafaah kubra dalam bab ini? Karena dalam ayat tidak ada disebutkan syafaah kubra dalam kalimat siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang maqamul mahmud. Al-khamisah sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bisyafa'ah bal yasjudu fa idza udhina lahu syafa'. Atau kalau dikembalikan failnya kepada Allah, fa idza adzina lahu, boleh adzinallahu lahu syafa'. Yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam, sifat dari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berupaya untuk mewujudkan permintaan para manusia agar beliau berdoa memohon kepada Allah. Wa annahu la yabda'u bi syafa'ah, bahwasanya beliau tidak mengawali dengan minta untuk bisa memberi syafaah, tidak. Tapi perhatikan, bal yasjud, bahkan dia sujud memuji Allah terlebih dahulu, memuji beribadah yang bagus. Ini juga penting kita contoh, kawan. Kita ingin hajah kita dipenuhi, terkabulkan, maka harus berbagus ibadah yang bagus, tanpa meminta pun Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita kehendaki. Fa idza adzina lahu syafa', apabila Allah telah mengizinkan beliau, baru beliau memberikan syafaat.
setelah diizinkan. Naam. Ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma' wa sal tu'ta washfa' tushfa'. Taib. Asadisah man as'adun nasi biha. Yang keenam, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafa'ah? Siapa itu? Yahya. Mana Yahya? Ini. Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taib, ahlu tauhid. Orang yang bertauhid, orang yang ikhlas, itu yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak menghafal kalam Syekhul Islam ikhwan, ditambahkan hadits Abi Hurairahnya saja. Nah, tapi bagus pada kalam Syekhul Islam untuk dihafal karena ada penegasan hakikat syafaat dan syaratnya. Tapi kalau tidak, ambil hadits Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man as'adun nasi bi syafa'ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang ditambahkan untuk dihafal dalam matan. As-sabi'ah annaha la takunu liman asyraka billah. Masalah yang ke-7, bahwasanya syafaat itu tidak akan ada untuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang yang melakukan syirik tidak akan punya peluang untuk mendapatkan syafaat. Taib, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Siapa mereka ini syukran? Orang-orang musyrik. Adapun ahli tauhid mesti akan mendapatkan manfaat dari syafaat yang diberikan. As-saminah bayanu haqiqatiha. Masalah yang ke-8 terakhir yaitu penjelasan tentang hakikat syafaat. Ini diterangkan dalam kalimat Syekhul Islam, wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu walladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udhina lahu an yashfa' liyukrimahu. Ini intinya. Inti dari syafaat sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada orang-orang yang bertauhid sehingga Allah ampuni mereka dengan perantara doa orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat sebagai bentuk pemuliaan bagi orang yang memberi syafaat. Ini intinya ikhwan. Berarti syafaat bagi yang diberi syafaat itu sebagai apa? Anugerah. Dengannya dia seandainya telah berada di neraka bisa dikeluarkan. Ini anugerah. Dan bagi yang memberi syafaat, hikmahnya untuk apa? Ibrar. Bagi yang memberi syafaat, Nabi demikian pula orang-orang saleh diizinkan memberikan syafaat ini sebagai apa? Dari Allah. Pemuliaan. Sebagai bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bedakan. Ini 8 masail pada bab ini, antum catat, diambil dari apa? Cetakan teman lain yang ada penyebutan masail tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin.